Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini bahasannya hardware terus nih, alias perangkat keras. Bosen juga kali ya. Kali ini kita bakal bahas yang lembut-lembut aja deh, yaitu perangkat lembut. Nah, jadi lembut dong nantinya. Maksudnya perangkat lunak alias software. Dan aplikasi satu ini berguna banget buat kalian yang mau ringkas dan gak mau repot. Beneran loh, gak percaya? Ya tonton aja videonya. Jangan setengah-setengah, dosa loh. Sebelum dilanjutkan, bantu channel saya menggapai mimpi di tahun yang rumit ini. Dan semoga saya bisa melewati semua ini dengan kebahagiaan. Amin. Asus Discopy Pro, salah satu aplikasi besutan Asus nih, dan faktanya aplikasi dari Asus ini punya antarmuka atau interface yang cukup mudah dimengerti, nggak kayak wanita. Kenapa saya bisa bilang begini? Ya karena saya sering banget pakai aplikasi Asus, khususnya yang buat memartisi harddisk ya, yang mana saya pakai gratisan. Tapi namanya gratisan pastinya ada fitur yang dihilangkan. Nah, yang bakal saya bahas kali ini adalah Asus Disc Pro versi berbayar ya. Tapi tenang, harganya masih murah di kantong, hanya $19,90 bro. Berapa itu bos? Bentar ya, dolar sekarang berapaan sih ya? Ya anggap aja 15.000 ya, yang berarti harganya hanya Rp298.500. Gimana? Murah nggak? Murah dong, kan nggak nyampe 500.000. Tapi kalau kalian mau coba-coba dulu buat tahu aplikasinya gimana, silakan kalian download versi trial. Oh ya, aplikasi ini mendukung semua sistem operasi nih, dari Windows XP hingga Windows 11. Untuk file system yang didukung dari FAT12, 16, dan 32 atau NTFS. Siapa ya yang pakai Windows XP di tahun 2024 ini? Ayo, ngacung. Maksudnya angkat tangan. Nah, aplikasi Asus Discopy Pro ini portable ya. Jadi nggak perlu diinstal, tinggal kalian jalankan aja aplikasinya. Kalau kalian pakai versi Pro, ini pertama kali kalian masukkan CDK-nya, terus pencet Active Now. Dan aplikasi Disc Pro-nya siap digunakan. Oke, saya close dulu aplikasinya. Di sini saya kasih lihat drive C saya, yang mana ada folder rekaman, upload, dan sebagainya. Kemudian di sini ada local disk J, dan ini adalah SSD yang bakal jadi target cloning Windows PC saya. Untuk drive J sendiri adalah SSD Adata XPG, kapasitasnya 512 GB ya. Kemudian drive C yang isinya Windows ini adalah SSD Samsung Evo Plus 250 GB. Oke, kita lihat lagi data di drive C buat mastiin data yang di copy atau di cloning itu sama persis ya. Bisa dilihat di folder download ada beberapa aplikasi termasuk aplikasi Discopy Pro ini. Kemudian saya juga bikin folder cloning nih. Lagi-lagi ini buat memastikan semua data diduplikasi dengan sempurna. Oh ya, kalau mau cloning hard disk atau SSD, pastikan kapasitas atau ukuran SSD-nya itu sama ya. Kalau lebih besar dari yang di cloning, itu lebih baik pastinya. Lanjut kita buka aplikasinya. Di aplikasi ini hanya ada 3 menu. Pertama, disk mode, yang mana fungsinya cloning data dari disk 1 ke disk yang baru. Di sini ada total 5 disk ya di PC saya ini. Yang mana disk 3 adalah SSD Samsung yang berisi Windows, sedangkan disk 4 adalah SSD Adata yang masih kosong. Menu kedua, partisi mode, fungsinya untuk mengcloning satu partisi ke partisi baru. Paham dong maksudnya? Kalau yang pertama itu kan disk ke disk ya, kalau ini partisi ke partisi. Dan menu terakhir ada create bootable disk, fungsinya buat bootable dari aplikasi Discopy Pro ini. Nanti saya kasih lihat contohnya di akhir video ya. Sekarang saya cloning SSD Samsung yang ada Windowsnya ke SSD baru nih, dengan kondisi SSD barunya kosong. Di sini kalian pilih disk yang berisi Windows yaitu Samsung, pilih next, terus pilih target cloning, yang mana di sini adalah Adata. Sebelum diklik proses ada 3 pilihan nih, yaitu auto fit the disk, yang berarti semua kapasitas SSD-nya tuh dipakai ya. Lebih jelasnya kalian lihat video ya. Kemudian copy as the source. Nah, ini mengcloning sesuai kapasitas dari sumbernya yaitu Samsung, yang mana kapasitas realnya ini adalah 232 GB. Berikut partisi lainnya. Maka yang dipakai hanya 232 GB, dan yang nggak kepake ini bakal jadi partisi baru. Ingat, hal ini berlaku kalau kapasitas target cloningnya lebih besar dari sumbernya. Terakhir, edit disk layout. Nah, ini buat ngatur kapasitas partisi secara manual. Rada ribet ya model ini ya.
Mending ngambil dua pilihan sebelumnya ya. Oke, sekarang saya pilih copy as the source. Mesti diperhatikan ya, jangan lupa kasih centang di bagian check the option. Kalau target yang di cloning adalah SSD, kalau hard disk nggak usah dicentang, nggak apa-apa ya. Lanjut tekan proset bener nggak sih? Dan ada peringatan data di disk yang bakal di cloning bakal dihapus selamanya. Oke, lanjut pilih continue dan proses cloning berjalan. Dan kalian tunggu aja ya, waktu yang dibutuhkan ini ternyata hanya 2 menit 58 detik. Cepet banget nggak? Dan inget ya, beda kapasitas, beda isi data, maka akan beda pula waktunya. Sekarang saya buka Explore dan coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Dimana di sini nama drive J itu langsung berubah jadi sistem J dan udah ada data Windows-nya. Wow, Magicom, maksudnya ajaib. Biar nggak membingungkan, saya ubah dulu nih nama drive-nya. Oke, kita coba booting pakai SSD ADATA. Langkah pertama, masuk ke BIOS pastinya. Di bagian boot priority, ubah ADATA jadi yang pertama. Kalau udah diubah, tinggal kalian tekan F10 dan simpan. Dan masuk ke Windows. Sekarang coba kita buka Explore. Lihat ya, drive-nya jadi ADATA. Di sini, posisi drive Samsung-nya jadi drive J. Bahkan semua folder dan apapun yang ada di drive Samsung diduplikasi dengan sempurna. Yang mana butuh waktu kurang dari 3 menit. Kalian udah pindah alam. Maksudnya kalian udah pakai SSD baru tanpa repot install ulang aplikasi berikut data yang ada di dalamnya. Asli keren ini mah. Oke, lanjut kita buat bootable aplikasi Disk Pro ke flash disk ya. Jelasnya kalian siapkan flash disk kosong terlebih dahulu, buka aplikasinya, kemudian klik USB, dan karena cuma satu flash disk yang kecolok jadi nggak ada pilihan di sini ya. Kalau udah yakin tinggal tekan create dan proses pembuatan bootable ini hanya butuh waktu 3 menit. Oke, seperti sebelumnya ubah urutan bootingnya ke flash disk di menu BIOS yang mana di sini saya pakai flash disk SanDisk. Kalau udah tinggal save dan tara, bootable Disk Pro-nya berjalan sempurna. Dan ini berfungsi banget ya ketika kalian ingin ngambil data di laptop. Yang mana laptopnya nggak bisa lagi masuk ke Windowsnya error. Ya tinggal kalian pakai aplikasi ini, siapin hard disk eksternal untuk copy partisi ke partisi. Gimana, praktis nggak? Kesimpulannya, aplikasi Asus Disk Pro Portable yang berukuran hanya 64 MB ini berguna banget buat kalian yang nggak mau kehilangan data, nggak mau ribet install ulang Windows. Begitupun juga aplikasi. Kalau masalah kehilangan duit, jangan ngomong ke saya ya. Dan rasanya harga yang diberikan sangatlah sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Oke guys, semoga bahasan tentang aplikasi Asus Disk Copy Pro ini bermanfaat bagi kalian nih. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.